Halo. Oh iya, Assalamualaikum, Pak Dokter, Bu sama. Dokter. Iya Terima Bu, kasih dan Bu Bapak udah, Ibu semuanya. Bu dari ASI, Bu dari ASI apa kabar? Alhamdulillah, Pak Dokter. Iya, Kangen pantunnya nih. iya. Pantun Kartininya bagus. Ini ada Claudia Sintabela juga ya? Oh, bukan. Bukan, Pak. Oh Ini iya, kembarannya. Cynthia iya, Bella. iya. Iya. Insya Allah adiknya. Oh, Wah, wah. mantap. Ini kita Mas Yoga bisa kita mulai Pak Yoga Baik. karena apa itu nanti Pak Prof Didik Rahbini dari jam 4 sampai jam 4.10 saja gitu. Jadi Oh, iya, iya, boleh. ya, jadi supaya Jadi beliau nanti didahulukan. ya, jadi kita buka dulu oleh Pak Dr. Yoga sebagai moderator dan juga direktur utamanya. Direktur utamanya jadi moderator. Ya. Pantun dulu, Dr. Fahruji. Assalamualaikum Pak Profesor Didi. Waalaikumsalam. Ya, Iya. terima kasih atas kehadiran para pembicara. Iya. Pohon yang paling lebat pastilah si pohon mahoni. Profesor yang sangat hebat pastilah Pak Didik J. Rahbini. Luar Ini guru pantun ini, guru pantun. Ya. Jadi lomba berbalas pantun Profesor Didik Piala Menteri Erick Thohir, pesertanya yang terdaftar sudah 715 tim seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya, makanya ini baru pertama kali dalam sejarah lomba berbalas pantun pesertanya banyak. Karena dipermudah cukup membuat video saja. Jadi mereka kirim video maksimal 5 menit itu yang kita lombakan videonya. Gitu. Dari mana-mana ya. Ya, hadiahnya 200 juta itu bagi para pelaku sastra katanya juga cukup besar katanya. Oh, besar sekali. Iya. Baik, Pak Yoga, kita mulai saja supaya Prof Didik bisa jam 4. Kita rekam, nanti kita masukkan ke YouTube. Kita sudah, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah yang atas rahmatnya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini, di mana hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April yang jatuh pada bulan Ramadan sekaligus hari Kartini. Kita akan mengadakan acara launching toko buku online yaitu bromobook.com. Yang kami hormati Profesor Didik Rahbini, Ketua Dewan Pengurus LP3IS. Yang kami hormati Dr. Fahruji, Direktur Utama PT Balai Pustaka. Yang kami hormati Bapak Kurniawan Effendi, Sastrawan Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Ririn Wulandari, owner sekaligus komisaris dari bromobook.com. Yang kami hormati Bapak Dwi Prasetyo Mkom, selaku Direktur Operasional dari bromobook.com, dan seluruh peserta yang hadir dalam acara sore hari ini. Izinkan saya Yoga Religia sebagai menjadi moderator dalam acara sore hari ini untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Profesor Didik Rahbini, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dr. Fahruji, kemudian sambutan dari Bapak Effendi, dan diakhiri dengan sambutan dari Ibu Dr. Ririn Wulandari yang kemudian membuka
toko buku bromobook.com. Kemudian nanti akan kita putarkan sekilas tentang bagaimana cara membeli produk di bromobook.com dalam bentuk video, dan sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Untuk itu tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Prof. Didik Rabini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian ya. Ada Dr. Ririn, Dr. Daru, ya, Dr. Ahmad Fahroji ya. Tapi perlu Pak Kurnia ya, dan semua teman-teman sekalian ya. Saya ada acara lagi ya. Jadi minta hanya waktunya di awal aja. Tapi saya harus menjawab pantunnya saudaraku Fahroji, boleh? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Iya. Pisau mengkilat, pisau belati ya. Tukang besi membuat gergaji. Kita lihat teman sejati, itulah Ahmad Fahroji. Mantap. Cakep, Pak. Mau ditanggapin? Enggak, nanti Bapak ini waktunya habis tuh. Ya, bergerak di bidang buku pada saat zaman IT sekarang itu merupakan tantangan. Saya kira nggak tahu Bu Ririn apakah sudah mempertimbangkan akibat-akibatnya ya, dan tentu Mas Fahroji itu tahu ya situasinya sekarang, dan itu tantangan sangat besar. Karena apa? Karena sudah tersedia satu platform atau bentuk buku yang berbeda dari buku konvensional yang kita punyai. Sehingga ya menyimpan buku ribuan hanya di iPad saja. Tetapi perilaku berubah ya. Jadi anak-anak muda sekarang untuk membaca itu tidak terlalu tekun ya. Yang tekun sekarang itu anak-anak komputer saja untuk membuat platform, bukan untuk membaca buku, anak-anak teknik ya. Sehingga filosofi ya, kemudian sosial ya, psikologi itu relatif tidak menarik ya. Dan ini merupakan satu tantangan besar buat para pencinta buku ya. Teman-teman di Balai Pustaka itu pasti tahu. Saya diajari oleh guru saya ya, Profesor Andi Hakim Nasution, yaitu gurunya saudaraku Fahroji juga. Dia bilang begini, dia pegang buku, ini buku yang saya pegang, buku karangan saya. Kalau saudara cermat membaca, sama ya, cermat membaca menyelesaikan dalam 1 semester, sama dengan menimba pengalaman saya 30 tahun, dia bilang. Buku statistik yang dia mengajar, dia alami, dia proses, kemudian dijadikan buku ya. Dan memang ya lulusan statistik itu adalah lulusan terbaik yang ada di lembaga-lembaga riset manapun ya. Dan itu tidak tertandingi. Itu karena buku ya. Salah satunya buku Pak Andi Hakim Nasution. Jadi sekarang ya anak-anak muda itu kan tidak tekun membaca. Jadi dia bacaannya hanya WhatsApp 1 kalimat atau 3 kalimat, setelah itu selesai. Dan itu tantangan kita, karena itu kalau memang betul-betul menyadari hal ini, maka Ibu Ririn harus membuat yang eksklusif. Ya. Contoh ya, itu Citibank di Indonesia, dia menghadapi BNI, kemudian menghadapi 20 tahun yang lalu menghadapi ATM, kan tidak bisa bersaing ya. Asetnya cuma 100 triliun, sementara BRI sudah 1000 triliun. Ya. Akhirnya dia tarik ya dari retail. Dia mengembangkan bank konvensional, di mana orang datang ke bank, kemudian dilayani, berbicara tentang macam-macam yang seperti
Jadi mengembangkan sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang lain dari yang lain. Ya. Karena itu buku ya aplikasi buku online sekarang yang dirintis Ibu Urdin tidak bisa tidak ya. Kalau hanya konvensional seperti biasa, tentu nanti akan kalah bersaing ya dengan yang lain. Kemudian surut hilang. Ya. Nah jadi pengantar saya ingin memberikan masukan ya sebagai apakah teman atau senior ya yang sekarang di LP3S, saya memimpin LP3S sekarang sebagai ketua perkumpulan. Nah, direkturnya itu saya perintahkan untuk mengurangi 2 gudang buku yang itu tersimpan sangat banyak ya. Sehingga buku-buku itu sekarang kalau harus dikurangi dan diberikan diskon yang banyak. Untuk buku-buku baru cukup dicetak 200 saja. Ya, dulu mencetaknya harus 2.000 ya, karena itu supaya mengejar omset. Tapi sekarang dengan printing yang modern hanya mencetak 100 ya, digital printing itu lebih murah dari cetak 2.000. Nah, sisanya ke e-book ya. Dan nanti kalau ada permintaan buku yang sifatnya fisik, maka dia memesan dalam waktu 1 hari 2 hari dia bisa diadakan, sehingga gudangnya sangat besar ya. Itu mungkin 3 kali dari kantornya saudaraku Ahmad Faroji, penuh dengan buku-buku dicetak sejak tahun 71 ya. Nah, karena itu bagian dari kerjasama juga Bu Rin ya, sebagai tantangan apakah bisa buku-buku konvensional itu, dan itu buku-buku terbaik ya, termasuk Prisma ya yang bertumpuk di gudang itu. Dan Prisma itu tulisan ilmuwan terbaik ya di Indonesia ya. Pada saat itu ya. Nah, saya kira pengantar saya demikian, dan saya mendoakan semoga ikhtiar ya dari Bu Ririn dan kawan-kawan ya, dibantu oleh Mas Fahrozi ya, Mas Kurnia mendukung ya, itu berhasil ya. Tapi saya ingatkan tantangannya sangat besar ya, dan itu merupakan jalan sendiri. Tapi bagi orang yang senang tantangan, seperti goes, kalau goes di datar ya nggak senang, tapi kalau ke gunung-gunung dia malah senang. Nah, itulah petualangan mencerdaskan bangsa ini tidak terlalu mudah ya. Dan saya ingatkan ya teman-teman ya, itu saya membaca bukunya Harari. Pada satu saat nanti ada kelompok masyarakat irrelevan. Irrelevan itu ya irrelevan. Jadi tol sudah digantikan oleh mesin, ya enggak. Nanti akunting diganti oleh mesin. Ya. Kita juga mengajar sekarang sudah diganti oleh mesin. Jadi nanti orang-orang yang hanya kerjanya itu punya keterampilan fisik seperti buruh-buruh itu menjadi irrelevan, dan nanti mereka hanya dapat bantuan sosial saja. Irrelevan itu ya tidak berguna ya, cuman buih-buih saja. Ya. Kenapa? Karena semuanya sudah mesin, sudah komputer, sudah aplikasi, dan sekarang tapi orang belanja lebih mudah. Coba bayangkan, mallnya kosong. Ya, saya baru dari mall Depok itu, mall Margo yang besar sekali, kosong. Tapi istri saya belanja nggak lancar sekali. Saya mau pesan apa saja berjalan. Begitu juga buku ya. Nah, bagaimana mengisi pengetahuan dengan perilaku baru? Anak-anak muda tidak suka membaca ya seperti dulu ya. Sekarang kita punya hasanah pengetahuan buku. Ya. Nah, itu tantangan tersendiri. Demikian ya, terima kasih sekali mengajak saya untuk memberikan pengantar kepada ikhtiar yang bagus ini. Tantangannya besar, saya mendoakan semoga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut ya, mendengarkan kalau memang teruskan. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Bidi Rabani. Selanjutnya adalah arahan ataupun masukan dari Bapak Dr. Fathur Rozi dari Direktur PT Balai Pustaka. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Balai Pustaka, termasuk sahabat saya, Profesor Didik dan semuanya, Pak Kurnia Pendi, Mbak Ririn. Indah berkembang bunga cempaka,
sinar rembulan penghias angkasa. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini ada pantun khusus tentang Bromo Book sama semangat membaca. Terang cuaca langit Surabaya, jalan berliku lintasi Salabintana. Sangat semangat membaca jadikan budaya, jadikanlah buku jendela dunia. Nah, kalau terakhir pantun promosi untuk Bromo Book. Ya. Wisata Bali terkenal ayam betutu, singgah di Kuta tinggi ombaknya. Jika ingin beli buku bermutu, jangan lupa Bromo Book-lah lapaknya. Nah, jadi kepada para sahabat yang mendengarkan nanti rekaman ini, silakan singgah di Bromo Book karena di situ ada buku-buku yang sangat bermutu, terutama buku-bukunya Balai Pustaka. Nah, jadi tadi Profesor Didik telah menyampaikan betapa sulitnya jual buku, memang benar. Tapi minimal ini kan bulan suci Ramadan. Ketika kita membuka lapak buku, toko buku, berarti kita sudah bekerja di jaring taklimu muta'aliman, belajar dan mengajarkan. Itu pahalanya terus mengalir. Bukunya meskipun lakunya tidak cepat, tapi pahala terus mengalir. Jadi jangan khawatir, nanti dari Allah akan terbuka jalan pintu rezeki. Terbukti Balai Pustaka, Mas Kurnia Effendi pernah datang ke Balai Pustaka, dulu sangat sulit, alhamdulillah sekarang terus berkembang. Salah satunya adalah ternyata di era pandemi orang yang cari buku juga bertambah. Jadi kebiasaan keluar terus nonton berkurang, kalau nggak nonton Netflix, baca buku. Oleh karena itu, lapaknya Balai Pustaka di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, juga ternyata mengalir terus pembelinya. Dan itu menjadi salah satu pundi-pundi pemasukan Balai Pustaka. Oleh karena itu, ajakan Bu Ririn yang menawarkan Balai Pustaka masuk di lapak Bromo Book ini kami sambut dengan baik. Harapannya adalah teman-teman yang ingin bernostalgia dengan hasanah karya sastra klasik, silahkan singgah di Bromo Book. Kemudian juga ada majalah yang atau buku yang berkaitan dengan korporasi, buku yang berkaitan dengan ilmiah populer, versi Balai Pustaka juga ada di Bromo Book. Jadi kami ucapkan selamat, kita bisa bersinergi dan kami persilahkan Bromo Book kalau mau ada launching di Cafe Sastra Balai Pustaka, kita buka pintu selebar-lebarnya, sehingga nanti akan lebih meluas lagi informasi tentang Bromo Book ini. Seperti saya, karena dosen di Mercu Buana, itu grup WA-nya sejak saya mengajar tahun 2012 sampai sekarang, lebih dari 20 grup WA, tidak ada yang live, sehingga itu juga salah satu pasar yang menarik. Begitu di Japri, karena mereka cinta sama dosennya, buku apa Pak yang menarik, saya kasih tahu, langsung mereka beli. Nah itu yang paling mudah. Dan dari mulut ke mulut, insya Allah Bromo Book akan semakin di hati para calon pembeli. Dan kalau tadi Profesor Didik mengatakan sulit jual buku, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita doakan dimudahkan di dalam proses penjualan buku-buku yang ada di Bromo Book. Sekian, selamat kepada Bu Ririn dan pengelola Bromo Book. Mudah-mudahan menjadi mitra strategis untuk Balai Pustaka dan penerbit-penerbit lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Fahroji atas pantun dan sambutannya. Selanjutnya adalah masukan, saran, dan arahan dari Bapak Kurnia Effendi dari Sastrawan Indonesia kita. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya ditelepon sama Mbak Ririn, ngobrol lama mengenai hal ini, saya bayangkan memang, wah ada Amazon ya di Indonesia. Cuma betul seperti kata Pak Didi ataupun Mas Fahroji bahwa kesulitan itu ada di depan mata, tetapi tidak pernah ada buku berhenti, saya kira. Jadi di masa sekarang saya membuktikan saja bahwa kenapa fisik masih juga diagung-agungkan. Ketika hari Sabtu atau Minggu ramai sekali itu di Facebook, teman-teman kita menyiarkan karya saya dimuat di Jawa Pos, karya saya dimuat di Kompas. Artinya apa? Bahwa ternyata kebanggaan karya kita berada di dicetak fisik itu masih menjadi satu yang didambakan bahkan oleh penulis-penulis milenial. Tapi sebagaimana kata Eka Kurniawan waktu saya sebagai majas wawancara mengatakan bahwa setiap orang seusia berapapun di masa kini bisa menjadi milenial. Syaratnya apa? Ya tinggal gunakan saja peranti yang ada di depan kita. Jadi memang revolusi industri yang mulai sampai akhirnya big data ini seperti disiapkan untuk dua hal. Pertama adalah kondisi ketika kita semua sibuk, kita semua terpisah di berbagai tempat sementara informasi harus real time. Kemudian satu lagi adalah yang memang sebenarnya tidak kita inginkan adalah wabah pandemi corona ini. Itu mungkin satu berkah. Kita sudah diberi semacam bekal penemuan teknologi seperti ini sehingga ternyata begitu adaptif. Kita bisa melakukan banyak hal, bahkan termasuk hari ini kan kita melakukan Zoom untuk peluncurannya, grand opening dari Bromo Book. Satu hal yang saya kan sebagai penulis ya pasti sangat mengharapkan bahwa buku saya dibaca. Pada akhirnya buku saya dibaca dalam bentuk yang berbeda, misalnya e-book atau mungkin hanya melalui bukan e-book tapi mungkin malah misalnya pembacaan puisi lewat YouTube dan sebagainya. Jadi teman-teman mendengarkan. Saya dengan anak saya saja berbeda kan. Kalau saya memerlukan rak buku seperti ini, ada ribuan buku ya terpaksa harus memperluas ruangan. Nah, anak saya cukup dengan satu smartphone gitu. Buku saya ada di sini, Pak. Begitu mudahnya dia bisa kemana saja. Tapi ya satu hal bahwa itu tergantung dengan jaringan internet juga listrik. Semuanya selalu ada kelemahan dan kelebihannya. Tetapi dua minggu yang lalu saya juga dengan beberapa penulis bertemu untuk menulis bareng di satu tempat waktu itu di Majalengka, dan itu sempat mendiskusikan dua hal. Pertama hobi saya ya, pertama mengenai buku, yang kedua mengenai batik. Saya penggemar batik dan saya penggemar buku. Buku ini dicetak dengan kertas dibuat dari bahan kayu itu menghabiskan berapa ribu pohon. Setiap tahunnya mungkin jutaan hektar hutan juga akan habis. Sementara batik juga yang menggunakan bahan kimia akan mencemari lingkungan dan sebagainya. Sehingga kemudian sekitar 20 tahunan yang lalu mulai sosialisasikan warna alam seperti ini untuk keamanan. Tapi bahwa membaca tidak akan pernah selesai. Membaca hanya berbeda mediumnya. Dan saya pikir untuk Bromo Book ini kalau tadi LP3S memerlukan gudang besar, mungkin Balai Pustaka memerlukan gudang besar, Bromo Book tidak, karena gudangnya ada di penerbit masing-masing, ada di pengarang masing-masing, betul ya, Mbak Ririn. Jadi bentuknya juga online, gitu. Begitu orang akan membeli nanti secara sistematis akan dihubungkan dengan pengarang atau penerbitnya, mereka yang akan mengirimkan. Begitu praktisnya, dan itu saya pikir sampai hari ini sangat dipercaya karena aman ya. Aman itu artinya
buku itu tidak akan rusak, akan tepat waktu sampai di pembelinya, kemudian juga dibaca dengan baik. Dan itu kalau saya pernah beberapa kali ditawarkan oleh penerbit platform itu ya, seperti Storyal.co, sekarang ada Rakata ya, punya Misan. Nah, mungkin Bromobook juga bisa menjual e-book. Saya pikir itu. Jadi bukan hanya buku fisik, tetapi juga menjual e-book. Dan itu bisa bekerja sama dengan berbagai penerbit yang memang saat ini menjual selain buku fisik juga e-book. Saya kira saya perlu mengucapkan selamat terhadap keberanian ini, dan ini diluncurkan ya, maksudnya Mbak Ririn memilih tanggal 21 mungkin ya ini bertepatan dengan semangat Kartini untuk kita mengambil jalan pena ya. Kita berjuang dengan jalan pena, bagaimana ibunda kita Kartini membuka wawasan, bahkan membuat kagum orang-orang Belanda ya dengan pemikiran yang visioner ya, jauh ke depan, 1 abad sebelumnya, tapi sudah berpikir tentang hari ini. Nah, dengan tulisan berbahasa Belanda halus, sastra ya, itu masuk ke golongan sastra menurut teman-teman saya di Belanda, itu masuk ke sastra ya, sastrawi. Dan sekarang kita bicara tentang buku, kita sedang ngomong di dunia buku. Artinya apa? Memang akan berlanjut. Saya ingat 10 tahun yang lalu mungkin koran Tempo atau menyebutkan bahwa ada beberapa yang tidak akan hilang, misalnya seperti kereta api ya, alat komunikasi, dan salah satunya adalah buku yang mungkin masih 20 tahun ke depan masih akan kita hargai, kita cium-cium ketika membelinya ya, kertasnya bau bau tinta cetak itu, kemudian kita bisa mencoret-coretnya di situ ya. Laila Esudori itu setiap kali menerima buku, membaca itu selalu. Jadi kalau saya mendapatkan lungsuran dari Laila Esudori itu, pasti ada coret-coretannya. Aduh sorry ya, udah tak coret-coret ya. Karena dia membaca tidak sekedar membaca, tetapi dia membaca, menganalisis, kemudian memberikan catatan-catatan di situ. Seperti juga Joko Pinurbo. Joko Pinurbo pernah salah satu buku miliknya karya, jadi gini, dia membeli buku Sapardi Djoko Damono dan dia coret-coret di sana. Buku itu nggak tahu dicuri oleh siapa, terjual. Jadi ketika ada lapak buku bekas, orang membeli buku itu ternyata milik Joko Pinurbo yang ada coretan-coretannya. Saya nggak tahu itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai ke sana. Tapi ini adalah keajaiban yang perlu kita syukuri, bahwa dunia buku tidak akan selesai dalam 20 tahun ke depan. Selamat untuk Bromobook, dan semoga dari pengarang, penerbit yang menitipkan buku di Bromobook juga akan menerima satu anugerah yang berkelanjutan. Terima kasih atas kesempatan saya bicara di sini, Bu Ririn. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kurnia Effendi atas arahan dan masukannya. Selanjutnya sambutan dan pembukaan dari Ibu Dr. Ririn Wulandari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Yoga. Saya mau share dulu. Oh, belum ya? Ya, share. Oh, salah. Ya, sudah bisa lihat ya. Lihat Bu. Bentar, saya salah ambil nih Mas. Grogi saya ada Mas Kurnia, Pak Dr. Rozi, Pak presentasi.
Opening. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindahin dulu wajah saya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita hari ini di ruang Zoom untuk acara yang luar biasa ini. Pertama-tama yang terhormat para pembicara Bapak Profesor Didi Rahbini, kemudian Bapak Dr. Fahru Roji, Bapak Kurnia Effendi, Mas Kurnia Effendi, sahabat saya, semua sahabat saya. Kemudian para penerbit dan penulis pelopor, ya ada Prof. Andi, Pak Agus Herta, kemudian Prof. Ujang, ada penerbit Kuanta, kemudian ada penerbit Karisma, kemudian penerbit Geoparta, dan Bypass. Nah, terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian yang saya hormati juga para owner Bromo Book, Dr. Yoga Religia bersama Sang Nyonya, Mbak Rizky, Nur, dan yang kecil, Ananda yang masih balita. Kemudian Mas Dwi Prasetyo bersama Mbak Raden Roro, ya, Mbak Raden Roro Vira Pusparani bersama si kecil juga. Kemudian ada suami saya ini yang sudah hadir, Mas Khairullah, beserta anak-anak dan cucu-cucu saya, para keluarga, kemudian sahabat-sahabat saya mau menyapa Ibu Diantri sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya, Sekjen MES DKI, kemudian ada Ibu Endah, anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2014 sampai 2019. Kemudian ada Pak Suparman Sudin Pendidikan, kemudian ada Pak Aditya, Bu Daru, Bu Dr. Daru sudah hadir juga, dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang menghadiri acara yang luar biasa ini. Bagi semoga acara ini ke depan, kehadiran kami ke depan bisa memberikan manfaat. Selanjutnya, sebentar. Ini saya CD dulu. Ya. Kenapa ada Bromo Book? Kemudian kenapa kita memberanikan diri seperti ini, ya? Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Didi, kemudian Pak Dr. Fahrozi, kemudian ada harapan dari Pak Mas Kurnia bahwa ini adalah sebuah hanya dari sepenggal mimpi, ya, bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem literasi. Kita lihat bahwa ekosistem literasi di keluarga saya sudah saya bentuk, dan alhamdulillah saya dan suami sudah berhasil membangun ekosistem literasi. Namun kalau kemudian anak-anak saya juga sudah bisa membangun ekosistem literasi di rumahnya, di keluarganya. Nah, namun kita lihat bagaimana kondisi yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Didi, ada pergeseran tentang perilaku anak-anak kita mengenai kegemarannya membaca. Padahal seperti yang kita ketahui bersama adalah membaca itu memang sebuah anugerah, tetapi untuk gemar membaca itu adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fahrozi bahwa membaca adalah jendela ilmu, dan ini yang kita perlu perlu lakukan di dalam pikiran saya untuk seluruh warga Indonesia ini 300 juta, bagaimana supaya kuat dalam bidang di dalam literasi, di dalam kegemaran membaca,
Karena menurut saya juga membaca itu adalah buku, kemudian membaca buku itu adalah sebuah tonggak ya, sebuah pilar dari keberhasilan atau sebuah peradaban di sebuah negara ya. Nah, seperti yang saya kutip dari Milan Kundera, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya. Tadi saya sepakat dengan Mas Kurnia Effendi bahwa memang sudah ada pergeseran menjadi e-book ya, tetapi secara fisik ini saya kira buku masih diperlukan dan masih harus ada. Barangkali sampai sampai kapanpun, karena saya melihat ini adalah pandangan saya bahwa dengan e-book dan digitalisasi ini itu pada satu titik entah bisa kita tiba-tiba hilang ya, dihancurkan demikian saja hilang, maka hilang juga peradaban. Tetapi kalau kita ada masih menggenggam, artinya menjadikan buku fisik ini sebagai tonggak peradaban, saya kira tidak akan hilang. Itu gambaran saya ke depan ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya ekosistem literasi ini menjadi merasuki anak-anak kita, kemudian semua dari kita itu terasuki oleh pembaca, oleh yang namanya buku dan bacaan. Nah, itu dari sisi pembaca, di mana dari sisi pembaca ini adalah membentuk sebuah demand. Nah, kemudian dari sisi penerbit dan penulis, ini saya memang melihat kondisi di Indonesia, saya agak prihatin ya. Dulu saya pernah ketemu sekitar tahun 2000-an, ketemu dosen saya yang dulu saya sekolah di MM. Beliau mengatakan bahwa dengan menulis buku ini seorang dosen tidak bisa hidup. Padahal kalau kita lihat di negara-negara sana bagaimana profesi menjadi penulis ini bisa mengangkat kesejahteraan ya, menjadi menjadi kaya raya lah dan memberikan banyak manfaat. Ini kita bisa lihat Rowling lah, Nora Robert. Ini kemudian saya juga berpikir keras ketika saya menonton drakor ya, dua judul drakor itu dua-duanya pemeran utamanya adalah penulis, di mana penulis di sana itu seperti selebriti. Nah, saya ingin penulis di Indonesia ini juga seperti selebriti di negara-negara lain. Jangan hanya selebriti itu dari YouTuber dan lain-lainnya. Jadi saya inginkan penulis ini menjadi selebriti di Indonesia ini. Nah, itu adalah suplai. Nah, demand-nya cukup besar. Nah, kemudian gimana bisa mendorong supplier yaitu penulis ini. Nah, dua-duanya ini kita gerakkan. Nah, kemudian agar terciptalah ekosistem literasi. Ini adalah sebuah mimpi yang dari saya ya. Kemudian dari mimpi ini saya saya sampaikan kepada anak-anak dua sahabat saya yang masih muda tapi luar biasa ya di bidang platform. Mereka pengembang yang sudah kompak ya, Mas Dr. Yoga Religia dan Mas Dwi Prasetyo. Kemudian mereka menyambut upaya saya, karena kalau keinginan saya, mimpi tadi hanya sekedar kita mimpi, hanya tidak bisa kita kerjakan, tidak membuat satu langkah pun, maka saya kira itu hanya sebagai mimpi di siang bolong. Maka saya sampaikan dan disambutlah oleh Mas Yoga dan Mas Dwi Prasetyo
menjadi mimpi kami bertiga. Para owner ini kami kemudian mulai menyiapkan PT dan sebagainya. Kemudian kami bagi tugas, saya untuk mematangkan marketing ke supplier dan mulai merancang marketing untuk bagaimana mendapatkan konsumen ya. Kemudian Mas Yoga mulai membuat sebagai arsiteknya ya. Saya juga menyampaikan Mas Yoga bagaimana supaya kita harus seperti Amazon ya. Nanti kita harus seperti Amazon, tampilan kita semua Mas Dwi-nya lah yang sebagai ininya apa itu yang membangunnya. Jadi kami bertiga memang berbeda usia ya, Mas Yoga dan Mas Dwi Prasetyo ini masih muda sekali ya. Namun secara memang masih muda sehingga lebih gesit dan lebih lah dari saya. Namun secara mimpi saya juga punya mimpi yang besar dan saya juga semuda Mas Yoga dan Mas Dwi Prasetyo dalam hal mimpi, sehingga jadilah kami mendirikan Bromobok ini. Kenapa namanya Bromobok? Kami terinspirasi dengan Amazon, di mana Amazon adalah sebuah sungai dari Amerika, dan kita di Indonesia punya tempat-tempat yang memang terkenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga terkenal di luar negeri, karena kami menginginkan Bromobuk tidak hanya bisa nomor 1 di Indonesia, tetapi kita juga bisa kita bisa samalah dengan Amazon yang ada di Amerika. Nah, kemudian jadilah bersama Bromobuk ini kami ingin menjadikan mimpi kita bersama, yaitu terciptanya ekosistem literasi yang kuat di Indonesia, di mana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa antara supply dan demand itu bisa bisa bersinergi secara kuat untuk membangun ekosistem, membangun peradaban Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi, karena memang buku adalah tonggak sebuah peradaban. Bapak-bapak dan Ibu, visi kami ini memang menjadi toko buku terkemuka. Kemudian kami yang kedua menciptakan literasi yang kuat di Indonesia, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan penulis dan penerbit. Ini adalah mimpi kami. Dan dengan mimpi itu kami punya misi menyediakan buku-buku original. Jadi untuk mencapai visi tadi, menyediakan buku-buku original, menyediakan buku-buku berkualitas, menyiapkan platform yang selalu up to date untuk transaksi pembelian secara mudah dan aman. Nah, ini dengan secara selalu up to date, nanti kita juga akan arahkan ke seperti yang tadi disarankan oleh para pembicara, yaitu untuk arahkan ke e-book, dan kemudian untuk e-book dan untuk ruang-ruang yang akan menampung buku-buku dari luar itu ke depannya. Kemudian juga kami menyiapkan prosedur yang aman, mudah dan menguntungkan bagi penulis dan penerbit, sehingga tadi visi kami itu tidak hanya menjadi toko buku terkemuka, tetapi bisa menciptakan literasi yang kuat di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan penulis dan penerbit. Jadi kemudian itu adalah mimpi kami yang kami sudah mulai melangkah tanpa satu langkah, tanpa keberanian di tengah kondisi seperti ini. Kami barangkali hanya mempunyai dan menggenggam mimpi di siang bolong. Karena itu ini adalah langkah awal kami, dan nanti kita akan melangkah lebih lanjut bersama bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kemudian ke depan
kami akan membawa penulis dan penerbit Indonesia Go Internasional. Nanti kita setelah penerbit-penerbit semua sudah bergabung dengan kami akan mengundang penerbit-penerbit dari publisher dari luar supaya Bromo Book ini bisa dibaca, diketahui dan dibaca, dikunjungi dan dibeli oleh pembeli-pembeli tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Karena itu strategi kami mendatangkan publisher. Itu adalah beberapa tahun ke depan setelah Bromo Book ini ramai, kemudian literasi di Indonesia itu sudah mulai menguat, maka kita bersama akan Go Internasional. Terima kasih, demikian mimpi kami ini dan semoga menjadi mimpi kita bersama dan inilah langkah awal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bu Ririn membuka bromobook.com ini. Untuk waktu tempat kami persilahkan. Ini sebenarnya sudah kami siapkan. Kemudian ada ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal Rabu tanggal 21 April 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi langkah awal kami ini, langkah awal kita bersama, dan Bromo Book kami buka dengan resmi. Terima kasih. Ini kita tepuk tangan, jadi Alhamdulillah, Bu. Selamat, Bu Ririn, selamat ya. Ya, terima kasih telah bersama kami penerbit LP3ES Mas Kurnia Effendi, Prof. Andriansyah, Pak Agus Herta Sumarto, Cleopatra Publisher, penerbit Bypass, Raja Wali Press, penerbit Kuanta, Prof. Ujang Sumarman, menyusul nanti IPB Press dan GAP, kemudian penerbit lain dan para penulis, insya Allah. Dan selamat atas pembukaan ini kepada saya dan teman-teman owner, dan kemudian kepada semua penulis, semua publisher. Semoga kita bisa memperkuat literasi di Indonesia dan kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Selamat. Semangat, Bu Ririn. Sukses ya Bu. Amin, terima kasih Pak Suparman, Bu Diantri. Sukses Bu. Ya, terima kasih Pak Dr. Fahrul Roji. Sekarang silakan bertanya, kita diskusi santai-santai. Masih ada waktu. Bu Ririn, saya mau tanya Bu Ririn. Ya, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih sudah diundang ke forum yang luar biasa, keren banget ya. Bu Ririn sangat berani ambil risiko membuka toko buku ini, dan tadi pengantar dari Pak Dr. Ahmad Fahrozi, Prof. Didi, dan Pak Kurnia, luar biasa. Tapi ada yang menggelitik saya untuk mempertanyakan nih. Kalau William Shakespeare bilang, apalah arti sebuah nama. Tapi untuk orang marketing atau di dalam ajaran Islam pun, nama itu sangat berarti ya, bahwa nama adalah doa. Gitu ya.
Nah, ini saya pengen tanya nih, bundaku yang cantik dan keren luar. Kenapa Bromo gitu kan? Nah, jadi Baik. itu. Kemudian yang kedua ini kira-kira kalau dalam produk life cycle itu kan sedang introduction nih. Jadi kira-kira rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk promo book ini bagaimana? Itu saja. Ya, baik. Luar biasa pertanyaan Bu Dr. Daru ini memang selalu kritis kalau bertanya. Jadi mengenai kenapa kita memilih Bromo Book. Jadi memang saya terinspirasi oleh Amazon.com karena waktu sekolah S3 dulu saya beberapa kali beli buku dari Amazon.com dan untuk itu saya menyampaikan ke Mas Yoga dan Mas Dr. Yoga dan Mas Prasetyo, kita mesti semua tampilan harus seperti Amazon gitu. Nah, sederhana saja, saya adalah dosen produk dan brand ya. Jadi ngajarin mahasiswa itu untuk bikin brand sederhana aja. Diasosiasikan dengan bisa tempat, bisa sejarah, kemudian bisa apa saja yang bisa diingat oleh konsumen. Nah, Amazon itu kan sungai ya. Kemudian saya berpikir bagaimana mengasosiasikan dengan sebuah tempat di Indonesia yang memang terkenal. Ada Borobudur. Pilihan kami waktu itu ada Borobudur, ada Bromo, kemudian ada Bali, ya kan. Nah, kenapa Borobudur, Bromo, dan Bali? Di 3 tempat ini kita selalu menemukan turis-turis yang dari luar, dan siapa yang tidak kenal Bromo, dan siapa yang tidak kenal Borobudur dan kemudian Bali ya. Nah, Bali ini sudah merek Bali sudah ada kopi Bali dan sebagainya. Kemudian Borobudur terlalu panjang. Nah, kemudian akhirnya kami pilih yang sederhana adalah Bromo. Dan alhamdulillah ketika saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kalau kita pakai Bromo aja, Bromo Book. Nah, kemudian oke, walaupun mereka dua-duanya dari Jawa Tengah, saya dari Jawa Tengah, ini bukan masalah kelokalan, tapi ini adalah masalah keinternasionalan. Saya ingin kita semua nanti kita akan Bromo Book ini tidak hanya melayani pasar nasional, tapi kami inginkan Bromo Book ini juga melayani pasar internasional gitu, sehingga harus gampang diingat karena itu ada booknya, ya kan. Kalau kami bikin nama Bromo Buku itu berarti nanti mereka nggak ngerti itu. Tapi kalau kami kasih Bromo Book, siapapun di Indonesia tahu bahwa book itu adalah buku, dan siapapun banyak dari kita sudah datang ke Bromo dan Bromo Book, sehingga ini adalah nama yang visioner untuk kedepannya, gitu Bu Daru. Nah, untuk nama. Kemudian bukan karena saya dari Jawa Timur dan Bromo itu adalah tempat di kabupaten kami ya, di kota kami, bukan itu, tapi pilihan kami 3 itu. Nah, kemudian dan kemudian yang kedua planning kita ya untuk perencanaan kita untuk jangka pendek, menengah. Jangka pendek tentu kami adalah bagaimana meramaikan merapatkan buku Bromo Book ini dengan buku-buku yang buku-buku sebanyak-banyaknya, sehingga kami akan terus bekerja sama mencari bekerja sama untuk atau meyakinkan agar penerbit-penerbit yang ada itu percaya dengan kami. Alhamdulillah penerbit besar sudah percaya, yaitu Balai Pusaka dan FP3IS. Nanti insya Allah sedang diproses IPB Press. Ya. Nah itu target awal kami ya, rencana target awal kami. Kemudian target menengah kami adalah kemudian sambil kita memperbanyak, tentu saja yang ada buku-buku yang ada itu laris manis ya.
sehingga kami kita juga bikin Facebook, kemudian kita juga bikin YouTube ya, nanti bisa dikunjungi. Kemudian kami bikin juga IG ya. Kemudian kami juga bikin blog. Nah, seperti yang disampaikan oleh Prof. Didik tadi, bahwa kita memang harus punya strategi khusus. Kita harus membidik pasar yang secara jelas ya kan, sehingga kami berpikir atau mengarahkan ke pemasaran secara kontemporer. Kalau pemasaran secara kontemporer saat ini adalah pemasaran yang komunitas, jadi pemasaran komunitas, pemasaran dua arah ya, sehingga kami membuka blog untuk terjadinya dua arah antara Bromobook dengan penulis dengan konsumennya, dan ini kita akan efektifkan. Kami tidak ada, tapi memang baru kita launching ya, nanti ke depan kita akan ramekan. Nah, dengan yang blog kemudian YouTube ini kami arahkan dua arah. Selain kami akan tentu saja kita akan melakukan pendekatan-pendekatan, menawarkan buku-buku kita, buku-buku kami ini ke lembaga-lembaga yang memang perlu perpustakaan dan sebagainya. Itu adalah menengah jangka setelah ini bisa rame ya. Kemudian rame, lembaga sudah tahu bahwa kalau beli Bromobook ini bukunya kualitas, kemudian bukunya original ya kan, karena itu dua hal itu yang memang menjadi yang akan kami pertahankan ya. Jadi keunikan kami ini. Nah, kemudian setelah itu sudah rame, literasi kuat, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan penulis, dan saya ingin juga apa yang disampaikan dosen saya bahwa seorang dosen menulis buku itu tidak menghasilkan, itu saya bisa kami ubah bahwa menulis buku itu bisa bisa memberikan kesejahteraan gitu. Jadi bisa dari menulis buku saja, ini bisa dapur tidak hanya mengepul tetapi sejahtera gitu. Bahkan kita penulis-penulis ini di Indonesia bisa menjadi selebriti yang ada gitu. Nah, itu adalah mimpi kami yang paling tinggi, yang paling nanti tahap selanjutnya jangka panjang adalah bisa kerjasama dengan publisher ya. Dengan publisher sekarang juga saya sudah korespondens dengan diajarin oleh Prof. Andi, korespondens dengan beberapa editor jurnal ya yang punya publisher, dan itu nanti kita akan perkuat atau kita akan lakukan, insya Allah bisa. Ada beberapa publisher yang pasti mau bergabung. Dengan masuknya publisher ke Bromobook, maka ini kita bisa go public, bisa dilihat, karena kemudian kita akan pasarkan, khususnya kalau di internasional banyak sekali kota-kota perguruan tinggi yang ada mata kuliah bahasa Indonesianya. Dan nanti ini itu jangka panjangnya kita ramekan dulu, karena kalau belum rame kita sekarang keluar kan nggak enak. Jadi ini kita ramekan dulu. Gitu. Baik, kalau begitu, kalau boleh saya menambahkan terkait dengan keterangan Ibu tadi, berarti satu tambahan lagi. Itu nanti kita ketika pada satu titik ya, entah pada tahap kedua atau tahap ketiga, kita sudah siapkan e-booknya. Jadi nanti kita, karena itu tadi kita akan platformnya akan kita up to date. Kenapa? Karena owner kita adalah pengembangnya. Jadi owner kita, kami, saya, Mas Yoga, Mas Pras ini adalah pengembangnya. Saya bukan pengembangnya. Kedua ini adalah pengembangnya, dan kami ownernya itu. Jadi nanti terus kita update. Berarti segmen utamanya akademisi ya Bunda ya? Tidak. Oh, tidak. Semua ada di sini nanti semua.
ada, karena itu Mas Kurnia Effendi kami hadirkan, ada sastra karena Mas Kurnia Effendi itu adalah sahabat saya sering manggung dulu membacakan puisi ya Mas Kurnia. Mas Kurnia Effendi, kemudian kita sering ketemu di komunitas Leo Kristi ya. Jadi ketika saya sekolah S3 itu Bu Daru, saya harus harus berkomunitas dengan teman-teman sastra untuk otak kanan saya. Karena otak kiri kita sudah kita pakai, otak kanan saya harus saya tekan, saya kumpul, saya nulis puisi, saya manggung itu sama Mas Kurnia Effendi di panggungnya Mas Kurnia Effendi itu. Jadi dan saya melihat sekali bagaimana teman-teman sastra yang punya luar biasa. Mas Kurnia Effendi itu dapat penghargaan dengan bukunya Anak Arloji ya Mas, Anak Arloji itu pokoknya sudah top teman-teman saya itu, sahabat-sahabat saya, tapi saya ingin mereka itu juga menjadi selebriti gitu. Jadi fiksi, non fiksi, khusus juga anak-anak ini karena bagaimana saya waktu kecil sudah bisa tahu namanya Oslo, namanya Eropa, itu dari komik-komik dan saya ingin juga anak-anak Indonesia juga seperti itu, karena itu kami menyajikan Bromo Book ini untuk semua, untuk fiksi, non fiksi, kemudian penulis buku anak-anak ini, bagaimana mereka semua menjadi selebriti di Indonesia ini, karena potensi kita di Indonesia ini luar biasa, 300 juta gitu kan, dan jadi demand-nya itu 300 juta. Nah, ini yang kita optimalkan, kita bentuk budaya membaca, karena itu kami siapkan semuanya, Facebook, Instagram, dan blog, dan YouTube, nanti kita akan aktifkan semua, mari kita aktifkan bersama. Itu Bu Daru. Ya, terima kasih Bu Dr. Daru. Ya, terima kasih Bu Daru Asih dan Bu Ririn. Selanjutnya karena waktu kita hampir mendekati ujung acara, saya ingin mengingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir, dapat mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat ya. Nanti akan ada door prize, yang mana nanti door prize-nya pemenangnya akan diumumkan di halaman Instagram kami, yaitu bromobook.com. Bagi yang sudah punya akun Instagram, silakan bisa dibuka bromobook.com atau bisa mengikuti Facebook kami, yaitu Bromo Book Liter, bisa dicari Bromo Book itu nanti pasti langsung ketemu. Selanjutnya kami akan menayangkan video bagaimana cara untuk melakukan pembelian di bromobook.com. Saya izin share screen. .com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bromobook akan menyampaikan tentang cara menggunakan online books di bromobook.com. Sebelum kami menyampaikan tentang cara menggunakan online bookstore bromobook.com, kami ingin menyampaikan bahwa saat ini bromobook.com memiliki halaman web yang bisa diakses melalui alamat blog.bromobook.com dan memiliki alamat Instagram yaitu bromobook.com dan alamat Facebook yaitu bromo.alin. Langsung saja kita ke cara penggunaan bromobook.com. Untuk membuka bromobook.com, langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan membuka browser terlebih dahulu. Ketika kita sudah membuka browser, kita bisa membuka bromobook.com dengan dua cara, yaitu dengan mengetikkan langsung alamat dari bromobook.com kita juga bisa mencarinya melalui halaman Google. Ketika kita telah memasuki halaman Bromobook, kita bisa menampilkan halaman slide. Kemudian kita diberikan
tampilan buku rekomendasi. Halaman footer. Di halaman footer ini menyampaikan tentang yang privasi, ketentuan, dan untuk berbelanja melalui Promobook, tahapan awal cara untuk membuat Promobook adalah dengan menekan icon user pada pojok kanan atas. Kemudian kita akan dibawa masuk ke halaman login. Apabila pengguna sudah memiliki hak akses atau sudah mendaftar sebelumnya, maka tinggal memasukkan email dan kata sandi. Apabila pengguna belum memiliki hak akses, maka dapat mendaftar melalui tombol daftar. Di tombol daftar ini kita akan dibawa ke halaman pendaftaran akun, yang mana kita diminta untuk mengisi nama depan, nama belakang, alamat email, dan kata sandi. Apabila user enggan untuk mengisi ini dan ingin menggunakan cara yang lebih mudah, dapat melalui Facebook ataupun Google untuk melakukan proses pendaftaran. Di sini akan kita coba melalui Google. Ketika kita ingin mendaftar melalui Google, kita akan dibawa ke halaman login Google. Kemudian kita tinggal memasukkan alamat email kita. Kita klik berikutnya. Kemudian kita masukkan kata sandi email kita. Kemudian kita klik berikutnya. Otomatis kita akan dibawa ke halaman awal tadi dan akun Promobook kita sudah terbuat. Cara untuk mengecek akun kita adalah dengan mengklik tombol user pada pojok kanan atas. Di sini otomatis data kita akan terisi sesuai dengan data kita yang ada di Google. Kemudian setelah kita membuat akun, kita bisa melakukan pencarian buku melalui kolom pencarian. Di sini kita sudah disediakan kolom pencarian di bagian atas, bagian tengah. Kita tinggal mencari buku yang kita cari. Misalkan kita akan mencari tentang UMKM, maka akan direkomendasikan buku sesuai dengan kata kunci yang dicari. Untuk memasukkan buku ke dalam keranjang atau untuk melihat detail buku, caranya tinggal mengklik buku yang kita temukan. Kita di sini bisa membaca deskripsinya, kita bisa membaca tentang detail bukunya, dan kita juga memperoleh rekomendasi produk buku yang lain. Pada fitur ini, kita bisa menambahkan buku yang kita minati ke dalam wishlist apabila kita belum ingin membeli buku tersebut. Tapi apabila kita ingin melakukan pembelian, kita tinggal menekan tombol beli sekarang. Akan muncul notifikasi bahwa produk sudah masuk ke dalam keranjang. Di sini sudah ada buku yang pernah ditambahkan sebelumnya. Apabila ingin membeli kedua buku, maka dapat mencentang pilih semua. Tapi apabila hanya ingin membeli salah satu buku, silahkan centang salah satu saja. Sebelum kita melanjutkan ke proses pemilihan kurir dan kupon, kita akan diarahkan untuk mengisi alamat pengiriman. Silakan saya tuliskan alamat pengirimannya. Kemudian kita simpan. Jadi alamat yang kita masukkan ini akan tersimpan di dalam Promobook. Dan apabila Anda akan membeli buku lagi, otomatis ini akan tetap tersimpan. Jika alamat sudah kita isikan, selanjutnya ketik lanjutkan untuk memilih kurir.
Di sini ada pilihan kurir yang disediakan oleh Promobook. Silahkan dipilih salah satu. Apabila ada catatan terkait buku yang ingin Anda pesan, silahkan tambahkan catatan. Apabila Anda memiliki kupon untuk diskon dari buku yang ingin Anda beli, silahkan masukkan kode kupon. Tapi apabila tidak, Anda bisa langsung melanjutkan dengan menekan tombol bayar. Ketika Anda sudah memilih tombol bayar, Anda akan ditampilkan rincian belanja Anda. Kemudian Anda tinggal menekan lanjutkan. Kemudian Anda diminta untuk memilih jenis pembayaran yang akan Anda gunakan. Bisa melalui bank transfer ataupun GoPay. Kemudian memilih jenis bank yang Anda gunakan. Kemudian di bagian bawah ini adalah cara pembelian melalui bank transfer, sudah ada deskripsinya. Kemudian di sini akan disediakan kode perusahaan dan kode pembayaran. Dan masih ada cara pembayarannya. Anda bisa menyimpan instruksi ini apabila Anda ingin membayar nanti. Akan tetapi apabila Anda tidak menyimpan instruksi ini, cara pembayaran akan tetap di-emailkan ke alamat email yang Anda daftarkan sebagai akun pengguna. Kita tinggal klik selesaikan pembayaran. Untuk mengecek transaksi pembayaran, kita bisa masuk ke menu pesanan saya. Di sini ada status pembayaran Anda, apakah sudah lunas atau belum. Di halaman pesanan saya ini, Anda juga bisa mengecek bagaimana cara melakukan pembayaran. Apabila Anda lupa dengan bagaimana cara pembayaran yang sudah disebutkan di halaman sebelumnya. Dengan cara mengklik detail, kemudian kita pilih cara pembayaran di bagian bawah. Di sini akan ditampilkan bagaimana cara melakukan pembayaran. Langkah selanjutnya adalah Anda tinggal menunggu buku dikirimkan sesuai alamat pengiriman. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait cara pembelian buku melalui promobook.com. Atas perhatiannya, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Yoga, jadi luar biasa. Dan saya ingin menyapa yang belum saya sapa, Ibu Dr. Nimi dari Wakil Dekan IPB, kemudian Pak Iim, Ketua OKWC Indonesia, kemudian Bu Tuklas dari dosen Mercu Buana, dan sahabat-sahabat saya yang lainnya yang barangkali ada mahasiswa-mahasiswa saya. Terima kasih atas kehadirannya, meramaikan. Suami saya Khairullah, anak saya Zikra Maharani ada juga hadir. Terima kasih. Kakaknya nggak bisa. Demikian tadi, demikian sesi sapa menyapa. Baik, Pak Yoga, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Ririn. Demikian kita telah mengikuti serangkaian acara dari launching promobook.com ini. Sekali lagi kami mengingatkan untuk yang belum mengisi daftar hadir, silakan dapat mengisi daftar hadir dan pastikan itu alamatnya diisi dengan benar, karena nanti akan kita undi pemenang untuk door prize yang akan kita umumkan melalui story Instagram dan Facebook kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon doanya agar promobook.com ini dapat menjadi fasilitas pembaca buku di seluruh Indonesia pada umumnya, agar dapat mudah untuk mengakses dan membeli buku dari penulis-penulis yang ada di Indonesia.
Terima kasih atas kehadiran dari seluruh narasumber dan seluruh peserta pada sore hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu. Bu Ririn keren banget. Terima kasih. Selamat.